Halo semuanya, saya Sini Suksma Ludiati. Di video kali ini saya akan mengajak kalian untuk menambah wawasan serta menggali informasi lebih lanjut mengenai sebuah karya kisah di balik gambar segi enam. Bagi kalian yang menonton video ini, kalian pasti bertanya-tanya, apa sih kisah di balik gambar segi enam itu? Maka dari itu, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak videonya. Oke semuanya, mungkin karya yang akan saya tunjukkan ini sebenarnya hasil dari keisengan saya atau sela-sela selama belajar online atau daring saya itu. Ini hasil karya saya akan menjelaskan sedikit mengenai cerita atau kisah di balik segi enam ini. Dan setelah saya tunjukkan kepada kalian, mungkin kalian menerka, oh apa mungkin ini ya yang dimaksud dengan segi enam, dan ada semacam cerita di balik media ini. Nah, saya katakan itu benar karena saya akan menceritakan tentang kisah atau ilustrasi yang saya buat ini kepada kalian semua. Seperti yang kalian lihat di sini, ada satu gambar yang mendominasi dan mungkin langsung muncul di pikiran kalian, apa ini menceritakan tentang kisah Bali ya, atau nuansa Bali atau budaya Bali atau mungkin apalah itu. Nah, pembahasan gambar yang pertama adalah layak. Layak yang saya gambarkan atau saya buat di sini lebih condong ke animasi kartun. Nah, dengan tujuan saya membuat karya yang ini berbeda dengan karya-karya yang lainnya dan mungkin bisa menarik perhatian anak kecil karena gambar ini tidak terlalu seram. Oke, bercerita tentang layak pasti ada barong. Nah, dua pasangan dengan karakter yang saling berlawanan atau berbeda ini pasti kalian temukan pada pertunjukan-pertunjukan saat kalian mungkin berlibur di Bali, Batu Bulan, Taman Budaya BWK, dan Desa Ubud. Itu contohnya. Kembali ke pembahasan inti, layak merupakan musuh utama dari barong dan tentu saja setiap pasukan pasti memiliki panglima. Nah, panglima dari layak ini sendiri adalah Rangda. Rangda ini sebenarnya adalah ratu dari penganut ilmu hitam yang sering dikisahkan sebagai pemangsa dan penculik anak kecil. Dalam bahasa Jawa kuno, Rangda berarti rondo atau randa, yang artinya janda. Kalian bertanya-tanya kenapa sih janda? Sebenarnya tentunya ada kisah di balik ini semua. Pada abad 11 Masehi yang bercerita tentang calon arang, jadi dia itu janda teman-teman. Nah, saat pemerintahan Raja Erlangga, calon arang ini sudah dikenal sebagai orang penganut ilmu hitam yang selalu melakukan berbagai ritual, mungkin di saat subuh atau matahari tenggelam, jadi menjelang maghrib itu. Pastilah ya, warga sekitar merasa tidak nyaman dengan ini semua. Akhirnya Raja Erlangga memberi perintah kepada para prajuritnya untuk membunuh si calon arang ini saat ia tertidur. Ketika prajurit melaksanakan tugasnya, tiba-tiba calon arang itu terbangun dan tampak sangat marah ketika tahu ada yang ingin membunuhnya. Ternyata tanpa disangka-sangka, si calon arang ini pun langsung melotot dan hampir mengeluarkan gigi taringnya yang panjang dan langsung menyemburkan api sehingga membunuh semua prajurit yang ada di situ. Itu cerita singkat tentang mengapa layak ini ada. Nah, sebenarnya itu layak ini disimbolkan sebagai tokoh atau tokoh dengan watak yang jahat. Oke, pembahasan selanjutnya ialah tentang flora dan fauna. Flora dan fauna sendiri merupakan salah satu sumber daya alam yang menjadi kekayaan alam yang ada di Indonesia. Maka dari itu saya menambahkan sedikit sentuhan flora dan fauna pada karya yang saya buat. Masih dalam nuansa Bali, fauna yang ada pada gambar ini adalah jalak Bali. Jalak Bali merupakan fauna endemik atau fauna yang hanya bisa ditemukan di daerah tersebut atau di wilayah Indonesia itu sendiri. Leucopsar rothschildi ini terkenal dengan kemeruan, kicauan, serta bentuk tubuh yang menawan. Nah teman-teman, yang menjadi ciri khas pada burung yang satu ini adalah warna biru di sekitar matanya. Jadi ada warna biru di daerah sini dan sedangkan tubuh yang lain itu berwarna putih. Orang Bali mengenalnya sebagai curik putih atau curik Bali. Jalak Bali sudah menjadi maskot Pulau Dewata sejak tahun 1991. Kalau kalian teliti melihat atau lebih jeli, di sini ada gambar pura. Nah, adanya pura ini melambangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat Bali yang didominasi oleh mereka yang beragama Hindu. Dari penjelasan sebelumnya, sebenarnya saya akan menyampaikan dua hal secara keseluruhan untuk kesimpulan dari sebuah karya ini.
Yang pertama tentu saja yang kalian lihat, mungkin mengenalkan budaya, yaitu memang benar salah satunya di Indonesia, terutama di Pulau Dewata Bali ini. Dan yang kedua, ini adalah pesan tersirat yang ingin saya sampaikan. Jadi saya mengajak kalian untuk menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita. Hal ini saya sampaikan secara tersirat sesuai dengan imajinasi yang saya punya. Jadi di sini saya gambarkan Lea sebagai perlakuan manusia yang kurang baik terhadap lingkungan alam, dan lingkungan alam tersendiri itu tergambar dari adanya flora dan fauna serta pura ini. Nah, Lea dengan karakter jahat ini akan berusaha menghancurkan segala isi bumi, dan peristiwa ini sama atau sedang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Akibat dari perbuatan-perbuatan manusia yang merusak alam, banyak sekali kejadian seperti bencana alam, kelaparan, dan menurunnya kestabilan ekosistem yang ada di bumi ini. Maka dari itu, ayo kita bersama-sama menjaga lingkungan kita, menjaga bumi kita, dan melestarikan segala isi atau sumber daya alam yang kita punya. Oke, mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih telah menonton kisah di balik gambar segi 6. Sampai jumpa di video berikutnya.